وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa, hafizakumullahu ta'ala, kembali lagi di segmen latihan 5 menitan membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Kaidah yang ke-15 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Al-A'raf ayat 128. Ayat yang mulia ini merupakan salah satu kaidah Al-Quran yang penuh hikmah. Sebuah ayat yang membangkitkan harapan di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Dengan ayat ini, hati-hati mereka akan selalu terpenuhi dengan rasa percaya diri dan keyakinan yang kuat. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kaumnya, bahwasanya mereka akan mendapatkan kesudahan dan akibat yang baik di dunia sebelum datangnya kehidupan akhirat. Mereka akan kuat di muka bumi dengan syarat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang hampir serupa juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu, dan kesudahan yang baik itu adalah milik orang yang bertakwa. Ayat yang serupa juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kehidupan akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Ayat yang terdapat di dalam Quran surat Al-Qasas tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penyebutan kisah Qarun yang mana ia tidak bisa bersabar di dalam ujian yang ia hadapi, yang akhirnya ia mendapatkan kesudahan yang buruk, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa hafizakumullahu taala, ayat yang mulia ini merupakan pengingat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, agar senantiasa akrab dengan ayat yang mulia ini, terlebih pada masa yang dipenuhi dengan ujian, masa yang dipenuhi dengan fitnah, serta penyimpangan-penyimpangan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang hamba untuk bisa bersabar menahan diri dari godaan dan dari tarikan syahwat serta kelezatan-kelezatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ia digoda oleh nafsunya agar terlepas dari ketakwaannya, maka hendaknya ia mengingat ayat yang mulia ini, bahwasannya kesudahan yang baik itu akan selalu menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Begitu juga bagi para dai yang berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan dakwah yang begitu panjang, maka tentunya ia akan selalu butuh untuk mendengarkan ayat yang mulia ini, karena sesungguhnya ujian itu dipenuhi dengan rintangan dan cobaan itu akan semakin berat ketika ia tidak mendapatkan penolong dan juga pembela. Bahkan tidak jarang kita temui mereka bertemu dengan orang-orang yang menolak dan mencemooh dakwahnya. Syekh bin Baz rahimahullahu taala berkomentar setelah ditanya bentuk ujian dakwah dan rasa sakit yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Beliau mengatakan, bagaimana mungkin setelah itu seorang dai bersemangat untuk selamat dari ujian dakwah? Atau seorang dai mengatakan, kalau aku bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak akan mendapatkan ujian sedikit pun. Tentunya masalahnya tidak demikian, karena sesungguhnya ujian itu akan selalu ada dan berkelanjutan. Barang siapa yang bersabar, maka ia akan mendapatkan kesudahan dan akibat yang baik. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Maka yang namanya akhir kesudahan itu akan selalu baik di hadapan orang-orang yang bertakwa. Setiap kali ia bersabar dan mengharapkan pahala serta mengikhlaskan niat, lalu kemudian ia bersungguh-sungguh melawan musuh-musuh dan juga hawa nafsunya, maka setelah itu ia akan mendapatkan akibat dan kesudahan yang jauh lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka benar-benar kami akan tunjuki mereka jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama dengan orang yang berbuat baik. Para pemirsa hafizakumullah taala, oleh karena itu kita sangat butuh untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta beristiqomah di dalam meniti jalan kebenaran, sehingga ujian apapun yang menerpa, rasa sakit atau celaan yang menyapa dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala atau dari orang-orang fasik, maka tidak akan berguna sama sekali. Lalu kemudian pada kondisi seperti ini kita harus selalu mengingat pengorbanan para rasul alaihimussalam dan para pengikutnya. Bukankah mereka pernah disakiti? Bukankah mereka telah dicela, dicemooh, dihina, tapi mereka selalu mendemonstrasikan kesabaran yang indah dan menawan. Lalu kemudian setelah itu mereka mendapatkan akibat dan kesudahan yang indah dan menawan pula di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk takwa dan taat kepadanya serta selalu istiqomah di dalam meniti jalan kebenaran. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian segmen latihan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya insyaallah. Bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.